Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nawal Dahiroh dengan NIM 2008 1050 74. Kemudian ada Ferry Adiansah dengan NIM 2008 1050 64 dan saya sendiri Nadia Putri Nabila dengan NIM 2008 1050 77. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai titik dalam dan titik batas. Untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada pendahuluan. Titik dalam atau interior point diartikan sebagai titik yang terletak dalam sebuah himpunan tertentu. Kemudian, sebuah titik selain di dalam himpunan mungkin terletak di luar dari himpunan atau exterior point, atau terletak pada batas himpunannya. Next. Kemudian ada definisi 9.1, di mana sebuah bilangan X adalah himpunan dari bilangan real dikatakan titik dalam atau interior dari A subset R jika ada epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga V epsilon X subset A, atau biasa kita sebut sebagai V epsilon X ini adalah persekitaran dari epsilon tersebut adalah subset A. Kemudian himpunan semua titik dalam dari A yaitu A pangkat 0 sama dengan himpunan X elemen R, sedemikian sehingga X adalah titik dalam dari A. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa gambar tersebut merupakan R-nya itu adalah himpunan bilangan real. Untuk A-nya itu adalah himpunan bagian. Kemudian subset dari R adalah himpunan A. X ini adalah ketika kita mengambil banyaknya titik di dalam himpunan A, kita sebut X, di mana X ini adalah elemen R dan terdapat di dalam himpunan A. Atau bisa dapat kita simpulkan bahwa bilangan X elemen R ini disebut sebagai titik interior dari A. Kalau kita membuat atau menemukan titik persekitaran, titik X yang seluruhnya ada di dalam A. Di sini ada contoh 1. Tunjukkan bahwa jika A yang dibatasi oleh interval terbuka 0,1, maka A pangkat 0 atau disebut titik interior dari A sama dengan himpunan terbuka dari B 0,1. Dan jika B interval tertutup dengan batas 0,1, maka B pangkat 0 atau titik interior dari B sama dengan interval terbuka dengan batas antara 0 sampai 1. Nah, di sini kita ambil X elemen A sembarang dengan menggunakan X di antara 0 dan 1. Akan kita tunjukkan bahwa X elemen dari A pangkat 0. Di sini kita pilih epsilonnya adalah nilai minimum X per 2 dan 1 min X per 2. Kenapa kita menggunakan nilai mutlak? Karena epsilon ini hasilnya tidak boleh negatif. Nah, kita lihat gambar yang ada di layar. Di mana di sini terdapat epsilon yang satu adalah yang sebelah kiri ya. Epsilon yang satu ini adalah minimum dari X per 2. Yang 2 ini adalah minimum dari 1 per X per 2, yang paling kecil. Nah, sehingga bisa kita buat V epsilon X. Kita lihat di sini. Tadi kita sudah mengambil batasnya itu dari 0 sampai X ini sebagai batas minimum dan V lebih dekat dari 0 ke X. Berarti ini adalah nilai V epsilon dan yang berikutnya juga sama. Tadi
Tadi kan di sini pengambilan X-nya itu dengan batas 1, berarti lebih dekat dengan batasnya adalah 1. Maka persekitarannya atau V epsilonnya itu 1. Untuk V epsilon X ini adalah subset dari A. Jadi, X diambil sembarang, maka X adalah interior A untuk setiap X elemen interval terbuka dari 0,1. Next. Next slide ke-6, Noah. Nah, selanjutnya, bila X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1, maka untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. V epsilon X bukan subset A bisa kita buktikan dengan gambar berikut. Nah, di mana di sini bilangan X ini kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, maka X-nya ini tidak masuk ke dalam himpunan A, karena tadi himpunan A terdiri memiliki interval terbuka 0,1. Sedangkan jika X kurang dari sama dengan 0, X-nya ini bukan termasuk dari himpunan A, karena V epsilon X sendiri merupakan persekitaran epsilon yang merupakan subset dari A. Begitupun jika X lebih dari sama dengan 1, di mana X-nya ini tidak termasuk himpunan A. Tidak termasuk himpunan A itu sendiri. Jadi, untuk X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1, itu merupakan bukan interior dari A. Sehingga A pangkat 0 sendiri itu himpunan terbuka dari 0 sampai 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawal. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan. Selanjutnya itu mengenai definisi 9.2, yaitu X himpunan dari R dikatakan tidak batas dari A subset R jika untuk semua epsilon lebih dari 0. V epsilon X irisan dari himpunan A bukan sama dengan himpunan kosong, dan V epsilon X irisan dari komplement A bukan sama dengan himpunan kosong. Himpunan semua titik batas dari A yaitu delta A X himpunan dari R jika F dan X titik batas A. Contoh yang kedua yaitu misalkan A itu sama dengan interval terbuka dengan batas A sampai B merupakan himpunan dari R. Tentukan semua titik batas A. Itu jawabnya ambil X himpunan R, X kurang dari A sembarang, akan diselidiki apakah X titik batas A. Karena X kurang dari A, pilih epsilon yaitu sama dengan A min X per 2. Maka ini merupakan contoh dari garis bilangan dan ini merupakan interval terbuka dari A ke B dan ini X-nya. Maka X min epsilon sama dengan X min A min X per 2 sama dengan 3X min A per 2 kurang dari 3A kurangin A per 2 sama dengan A. Dan X plus epsilon sama dengan X plus A min X per 2 sama dengan 3X plus A per 2 kurang dari A plus A per 2 sama dengan A. Sehingga V epsilon X irisan dari himpunan A itu sama dengan X min epsilon sampai X plus epsilon dan merupakan irisan dari
interval terbuka A sampai B. Itu sama dengan bukan himpunan kosong. Jadi, untuk setiap epsilon kurang dari A, X bukan titik batas A. Dan selanjutnya, ambil X himpunan dari R, X lebih besar dari B sembarang, akan diselidiki apakah X titik batas A. Karena X lebih besar B, pilih epsilon itu sama dengan X min B sama dengan 2. Maka untuk gambaran dari bilangannya sendiri itu seperti ini. X-nya berada di sebelah kanan, maka X min epsilon itu sama dengan X kurangin X min B per 2 sama dengan X plus B per 2 kurang dari B plus B per 2 sama dengan B. Dan X plus epsilon itu sama dengan X plus X min B per 2 sama dengan 3X min B per 2 kurang dari 3B min B per 2 itu sama dengan B. Sehingga V epsilon X irisan dari himpunan A itu sama dengan X min epsilon sampai X plus epsilon irisan dari interval terbuka A sampai B. Itu sama dengan bukan himpunan kosong. Jadi untuk semua epsilon kurang dari B itu X bukan titik batas A. Selanjutnya itu ambil X himpunan R dengan X lebih dari A dan kurang dari B sembarang, akan diselidiki apakah X titik batas dari A. Bila epsilon itu sama dengan minimal dari X min A per 2 dan B kurang dari X per 2. Jika X min A per 2, maka untuk gambar dari garis bilangan sendiri itu seperti ini. Maka X min epsilon min X min A per 2 sama dengan X plus A per 2 lebih dari A plus A per 2 itu sama dengan A. Dan X plus epsilon sama dengan X plus X min A per 2 kurang dari X plus B min X per 2 itu sama dengan X plus B per 2 kurang dari B plus B per 2 sama dengan B. Sehingga V epsilon X irisan dari himpunan A itu sama dengan X min epsilon sampai X plus epsilon subset interval terbuka dari A sampai B, atau V epsilon X irisan dari komplemen A itu sama dengan bukan himpunan kosong. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nawal yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh pemateri 3 kepada Peri. Persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Jika epsilon sama dengan B min X per 2, maka maaf teman-teman, di sini terdapat typo. Teman-teman bisa melihat gambarannya melalui garis bilangan yang tertera pada gambar. Maka X min epsilon sama dengan X dikurang B min X per 2 lebih besar dari X dikurang X min A per 2 sama dengan X plus A per 2 sama dengan A. Kemudian untuk X ditambah epsilon sama dengan X ditambah B min X per 2 sama dengan X ditambah B per 2 lebih kecil dari B ditambah B per 2 sama dengan B. Sehingga F epsilon X sama dengan interval terbuka dari X min epsilon sampai X ditambah epsilon subset interval terbuka dari A sampai B, atau F epsilon X beririsan dengan A komplemen yang merupakan himpunan kosong. Jadi untuk setiap A kurang dari X kurang dari B, di sini X bukan titik batas A. Next.
untuk setiap epsilon kurang dari 0 sembarang, maka yang pertama itu untuk X sama dengan A, maka F epsilon A beririsan dengan A sama dengan interval terbuka dari A kurang dari epsilon sampai A ditambah epsilon yang beririsan dengan interval terbuka A sampai B sama dengan interval terbuka dari A sampai A ditambah epsilon yang bukan merupakan himpunan kosong. Selanjutnya untuk F epsilon A beririsan dengan A komplement sama dengan interval terbuka dari A dikurang epsilon sampai A ditambah epsilon yang beririsan dengan himpunan interval terbuka dari negatif tak hingga sampai A sama dengan gabungan dari sama dengan B sampai tak hingga, yang diperoleh interval terbuka dari A sampai dari A negatif tahi dari A negatif min dari A dikurang epsilon sampai A yang dimana bukan merupakan himpunan kosong. Teman-teman bisa melihatnya dari garis bilangan yang tertera pada gambar. Selanjutnya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 sembarang, maka untuk X sama dengan B diperoleh F epsilon B beririsan dengan A sama dengan interval terbuka dari B min epsilon sampai B ditambah dengan epsilon yang beririsan dengan interval terbuka dari A sampai B. Kemudian diperoleh interval terbuka dari B dikurang epsilon sampai B yang dimana bukan merupakan subhimpunan kosong. Selanjutnya F epsilon B beririsan dengan A komplement sama dengan interval terbuka B dikurangi dengan epsilon sampai dengan B tambah dengan epsilon yang beririsan dengan subhimpunan interval terbuka dari negatif tak hingga sampai A sama dengan gabungan dari sama dengan B sampai tak hingga, maka diperoleh interval terbuka dari B sampai B ditambah tak hingga yang bukan merupakan subhimpunan kosong. Teman-teman bisa melihat garis bilangannya pada gambar yang telah tertera. Selanjutnya definisi 9.3. Misalkan A merupakan subset dari bilangan himpunan R. Misalkan A subset dari R, maka himpunan dari A bar dikatakan penutup dari A jika penutup A sama dengan A gabungan dari A merupakan gabungan dengan titik klaster dari A. Contoh yang ketiga, yang pertama itu ada A, misalkan A nya itu interval terbuka dari 0 hingga 2, maka penutup dari A itu adalah A gabungan dari titik klaster dari A sama dengan interval tertutup dari 0 sampai 2. Yang kedua, himpunan misalkan B sama dengan himpunan tertutup dari 1 sampai 3, maka penutup B adalah sama dengan soal yang dimaksud, yakni 1 sampai 3. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ferry yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk pemaparannya.